Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di tangan gue ini adalah iPhone 6s Plus, dan di video kali ini gue akan share ke kalian pengalaman terakhir kali dengan iPhone 6s Plus ini sebelum pindah pemilik teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke, jadi kalau untuk iPhone 6s Plus ini udah gue pakai sebulanan lah teman-temannya untuk kerjaan gue sehari-hari, dan ini selalu gue pakai untuk WhatsApp dengan klien, kemudian take foto dan video, kemudian telepon klien, pakai Google Maps dan lain-lain. Dimana akhirnya gue putusin untuk membutuhkan iPhone dengan storage yang lebih besar teman-temannya. Nah, kalau kalian tanya ke gue kenapa gue nggak pakai iPhone 13 untuk kerjaan gue sehari-hari, karena memang gue secinta itu ya dengan iPhone 13 yang lagi ngerekam ini. Jadi untuk iPhone 13 ini hanya gue pakai untuk casual doang sih, seperti WhatsApp pribadi gue dan ya sosial media pribadi doang. Tapi kalau untuk 6s Plus ini sendiri untuk pekerjaan utama gue ya teman-temannya, dan di luar dugaan ini ternyata berhasil memenuhi ekspektasi gue. Jadi kalian harus dengar benar-benar, memenuhi ekspektasi gue dan tidak melebihi ekspektasi gue, karena memang ekspektasi gue nggak segitu tingginya dengan iPhone 6s Plus yang udah termasuk iPhone jadul ini teman-temannya. Nah, kalau untuk iPhone 6s Plus ini sendiri yang paling gue suka itu adalah dari sisi layar. Layarnya ini gede, jadi kalau untuk kerja itu gue masih sangat menikmati banget ya dengan keyboardnya yang gede banget, kemudian untuk gambarnya yang segede ini. Jadi gue kalau untuk ngetik kerjaan itu minim typo, jadi lebih enak untuk kerja sehari-hari. Kemudian kalau misalkan gue pengen lihat maps juga menunjang banget ya dengan layar yang besar seperti ini teman-temannya. Nah, kalau kalian tanya ke gue untuk masalah dari sisi baterai, nah di sini gue pengen share ke kalian untuk dari sisi baterai di iPhone 6s Plus ini cuma 2700-an mAh, dan ternyata itu mencukupi kebutuhan gue sehari-hari untuk kantor teman-temannya. Gue di kantor tuh dari jam 9.30 pagi sampai jam 4.30 sore guys ya, jadi hampir 7 jaman gitu teman-temannya. Dan pemakaian gue tuh rata-rata 4 jam ya untuk iPhone 6s Plus ini, karena gue kebanyakan itu menggunakan laptop ya untuk chat di WA. Jadi kalau untuk iPhone 6s Plus ini sendiri murni gue pakai untuk sosial media dan juga untuk chat klien di luar kantor, kemudian pakai Google Maps, nelpon klien dan lain-lain teman-temannya. Nah, di sini kalau untuk dari sisi baterai ya, untuk pemakaian baterai gua hari ini tuh nggak terlalu banyak sebenarnya teman-temannya. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri hari ini screen on-nya tuh 4 jam 23 menit ya. Ini 24 jam terhitung dari jam sekarang sampai 24 jam yang lalu guys ya. Jadi kalau misalkan last 10 days di sini kalian bisa lihat sendiri pemakaian gua tuh rata-rata di angka 3 jam 31 menit, dan ini bener banget guys ya. Jadi gue memang pemakaian rata-rata di angka segini, dan menurut gue secara pribadi sangat mencukupi. Kalian bisa lihat sendiri di sini gue buka WhatsApp, buka Instagram, buka Facebook teman-temannya, dan memang sangat gue akui bahwa kalau untuk 6s Plus ini sendiri tidak ada masalah sama sekali. Memenuhi ekspektasi gue, karena ekspektasi gue itu adalah iPhone ini bisa gue pakai untuk kerjaan sehari-hari seperti chatting, kemudian dengerin lagu, take video dan foto sederhana, kemudian sekedar baca berita ataupun lihat sosial media teman-temannya. Semuanya itu bisa dipenuhi dengan baik. Nah, yang paling gue suka juga dari iPhone 6s Plus ini itu adalah dari sisi fingerprintnya, yang menurut gue secara pribadi itu masih sangat responsif di tahun 2024 teman-temannya. Jadi kalau kalian tanya ke gue, bang untuk iPhone 6s Plus sendiri untuk Touch ID-nya tuh masih oke atau enggak? Gue bisa bilang masih oke. Memang gue nggak bisa bilang ini cepat banget, tapi masih responsif aja. Satu ini gue tekannya 1,5 detik lah, atau 1 detik lah hitungannya teman-temannya. Jadi bagi gue secara pribadi ini masih sangat oke banget guys ya. Kemudian untuk dari sisi kamera, nah kalau untuk dari sisi kamera ini guys ya, bagi gue secara pribadi itu tuh gue ngerasa kayak selama cahayanya cukup, kemudian angle-nya pas di siang hari, itu kamera masih bagus banget guys ya. Tapi kalau di malam hari kalian nggak perlu melakukan take foto atau video, karena udah sangat noise teman-temannya, dan juga berantakan banget untuk hasilnya. Jadi so far karena gue tuh lebih suka take foto dan video di siang hari setelah gue ketemu klien, kemudian gue foto-foto, itu hasilnya masih bagus-bagus aja loh guys ya. Dan gue ngerasa kayak wow, ini 6s Plus loh guys ya. Bahkan sampai ibu bos bilang, wah 6s Plus juga masih bagus ya ternyata guys ya. Nah, ini di luar ekspektasi gue, tapi memang gue sudah berekspektasi bahwa sebenarnya untuk 6s Plus ini sendiri untuk sekadar foto ringan itu masih oke aja. Tapi gue tetap kaget aja guys ya, surprise aja. Surprise yang kayak wow, berhasil memenuhi ekspektasi gue, bukan melebihi teman-temannya. Nah, kalau kalian tanya ini kenapa layarnya menguning, gue bisa bilang ini itu sudah
night shift teman-teman, udah jam malam. Jadi kalau jam malam itu dia akan menggunakan night shift secara otomatis, udah gue setting. Jadi mata kita itu lebih nyaman ya untuk ngelihat iPhone di malam hari. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngerasa nyaman dengan warna kuning seperti ini di layar, kalian tinggal turn off kan aja. Jadi dia warnanya putih lagi guys ya. Dan informasinya belum ada True Tone loh di iPhone 6s Plus ini guys ya. Nah, jadi di sini gue hanya ingin share ke kalian bahwa kalian pasti nggak nyangka kan 6s Plus masih sebagus ini di tahun 2024 untuk pemakaian sederhana dan singkat secara normal untuk sehari-hari. Gue pun sebenarnya kayak wow, gue juga kaget sih, walaupun gue sudah berekspektasi bahwa sebenarnya 6s Plus ini tidak ada masalah sama sekali. Kalau kalian tanya kelemahan dari 6s Plus ini sendiri, bagi gue secara pribadi mungkin dari sisi suhu panas ya. Kalau misalkan kalian ajakin main game, gue rasa udah gak cocok lagi. Walaupun 2700 mAh sebenarnya masih oke sih untuk main game Mobile Legends 2-3 kali doang, habis itu dicas lagi teman-temannya. Tapi gue udah gak rekomendasi lagi, karena memang kalau untuk diajakin main game, gue rasa bukan sebuah iPhone yang memang bisa kalian ajak untuk gaming. Ini menurut gue secara pribadi. Untuk gaming mungkin minimal di iPhone 11 lah teman-temannya. Karena gue menghitung dari pemakaian baterai juga, karena gue suka main game di iPhone yang baterainya awet. Jadi gue rasa untuk iPhone 11 tuh udah mulai sedikit awet lah baterainya. Maksudnya lumayan tahan ya kalau diajakin untuk main game. Tapi kalau untuk 6s Plus ini sendiri no game ya. Ini yang bisa gue share ke kalian. Jadi buat kalian yang masih nanya ke gue, bang 6s Plus emangnya masih bisa dipakai ya? Jangan salah, 6s Plus itu masih powerful loh ternyata di tahun 2024. Apalagi dengan support dari iOS yang masih di iOS 15 kalau nggak salah teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini iOS 15. Dan untuk software update-nya di sini gue pengen cek ada yang baru atau enggak ya. Karena biasanya Apple suka memberikan update minor, dan di sini belum ada update iOS terbaru, masih di 15.83. Jadi guys, di sini gue pengen say thank you banget untuk iPhone 6s Plus ini. Dan buat yang nanya ke gue untuk iPhone 6s Plus, sebenarnya kalau gue beli bang, masih bisa nggak sih? Masih banget ya, untuk pemakaian santai, sederhana, chattingan dengan klien. Kalau untuk kameranya gimana bang? Kameranya gue bisa kasih nilai 6,5 lah, dari angka 10 maksimal teman-teman. 6,5 itu dalam artian layak kok, masih bisa difoto, tapi bukan sebuah smartphone yang bisa kalian pakai untuk kerjaan utama kalian yang memang membutuhkan kamera yang bagus guys ya. Gaming nggak bisa sama sekali. Ini menurut pendapat gue secara pribadi teman-teman. Jadi gue sendiri sebenarnya kalau misalkan storage-nya ini gede, gue sama sekali nggak lepas sih teman-teman, akan tetap gue pakai storage-nya. Tapi karena storage-nya cuma 16 GB, kebetulan kerjaan gue tuh memang membutuhkan storage yang besar, jadi akhirnya gue putuskan untuk berpindah kepemilikannya ke orang yang lebih membutuhkan teman-temannya. Nah, sekian video gue kali ini. Thank you banget ya untuk iPhone 6s Plus ini. Akhirnya ketemu dengan pemilik baru. Semoga betah ya sama pemilik barunya. Semoga pemilik barunya itu juga sayang banget dengan iPhone 6s Plus ini, karena memang nggak ada masalah sama sekali. Fungsionalnya berfungsi dengan baik, all operator aman, bebas reset, bisa software update dengan rutin kalau misalkan ada update softwarenya teman-temannya. Jadi kalian pasti loh nggak nyangka bahwa 6s Plus ini sendiri masih sangat oke loh di tahun 2024 untuk pemakaian sederhana. Sampai jumpa guys ya di video selanjutnya. Ini adalah terakhir kalinya kalian lihat iPhone 6s Plus ini di tangan gua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys. Sedih gua guys. Bye bye.